Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Median. Biasanya kalau di Jogja Mas ya rata-rata ya. Nah, kalau di di Banjarmasin Pak gitu ya, masih muda. Mas Median dan Mas yang lain dan Mbak-mbak yang lain, terutama Bapak Ibu yang Bapak Guru ya, yang ada di seluruh tanah air, yang sudah mewakili seluruh tanah air kita ini, mulai dari Jawa Timur sampai Bogor, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan beberapa pulau-pulau non Jawa, di luar Jawa, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan, diberi nikmat, alhamdulillah kita pantas bersyukur. Nah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, izin, nama saya Ahmad Sofiyuddin Ihsan. Kalau di kampus biasanya memang dipanggil Pak Sofi atau Mas Sofi gitu. Kebetulan di kampus saya memegang koordinator penulisan jurnal, gitu, koordinator penelitian dan publikasi jurnal kebetulan. Jadi nanti kalau ada Bapak Ibu yang ingin menerbitkan artikelnya, menerbitkan tulisannya, diterbitkan di jurnal, insya Allah nanti bisa menghubungi saya dan kita akan fasilitasi untuk menerbitkan di jurnal-jurnal kami. Kami punya 5 jurnal gitu. Tapi kebetulan fokusnya memang fokus ke Islam sih masalahnya gitu. Tapi ada fokusnya ke pendidikan. Satu fokusnya ke pendidikan, yang satunya fokusnya ke ekonomi Islam, fokusnya ke syariat, fokusnya ke studi Islam, dan satu pendidikan. Jadi Bapak Ibu kalau toh berminat monggo. Dan saya kebetulan juga diminta beberapa jurnal nasional, ada kalau nggak salah ada 7 jurnal, itu menjadi reviewernya, menjadi dewan penilainya, apakah tulisan ini layak atau tidak. Jadi kalau Bapak Ibu minta bantuan, apakah tulisannya minta di screening dulu, apakah tulisan ini layak atau tidak, mungkin bisa berdiskusi dengan kami selaku yang bercimpung di okay. Perkenalkan, ini saya akan share screen Bapak Ibu semuanya. Sudah kelihatan apa belum, Mas Median? Sudah kelihatan, Mas. Oke ya. Oke, terima kasih. Saya akan di sini saya ya tadi udah sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Fitra. Saya kira Pak Fitra ini luar biasa sebagai praktisi gitu ya, praktisi secara teknis, secara sainsnya, secara platform medianya, media platformnya sudah luar biasa menjelaskan. Saya akan sedikit sajalah ya, sedikit mengungkapkan dari segi sosial humanioranya. Berhubung saya mulai sejak S1 sampai S2 beberapa kali ya, dan saya masih melanjutkan kuliah lagi, saya fokusnya memang sosiologi antropologinya. Jadi di berbagai penelitian saya, tulisan-tulisannya bisa diakses di Google Scholar saya, itu banyak tulisan yang bersifat sosiologi antropologi dalam multidisipliner. Nah, saya akan mencoba memahami bagaimana cara mengembangkan gerakan literasi anak ya, terutama melalui keterampilan menulis. Nah, ini menulis ini agak berat, Bapak Ibu semuanya gitu. Saya baru mulai menulis saja baru 3 tahun terakhir. Nah, betapa parahnya gitu. Sebagai dosen mulai sejak berapa tahun, 2000, saya mulai ngajar di kampus itu 2016 sampai 2018 itu nganggur itu kan, nggak nulis gitu. Ternyata 2018 saya mulai menulis karena dianggap salah satu dosen saya, profesor saya dianggap bahwa sampean ini bisa menulis, kira-kira begitu. Akhirnya dari 2018 saya menulis tiga penelitian. 2019 saya agak panjang, saya ada 15 tulisan. 2020 saya ada 4 buku, dan
ada 13 tulisan gitu ya, artikel ilmiah gitu. Dan 2021 ada beberapa, ada 9 lah dan 1 buku. Dan ini baru proses menulis lagi 2 buku dan beberapa tulisan lagi. Dari situlah saya difokuskan untuk menggawangi dunia tata tulis di kampus, kira-kira begitu. Jadi menulis itu ternyata ya nggak susah-susah amat, dan saya katakan mudah sekali menulis itu. Jadi Bapak Ibu, kalau toh kita sharing-sharing dunia tulis boleh sekali kita bareng-bareng cara menulis yang baik dan benar dan mudah gitu. Dan ini saya fokusnya ke anak-anak ya, biar tidak masalah tulis menulis ini biar tidak istilahnya ya tidak terlalu seperti saya terlalu terlambat gitu baru menulis, kira-kira begitu. Pengembangan gerakan literasi ya, kita awali. Ada yang mengatakan seperti ini teman-teman semua, Bapak Ibu semua, ada seperti ini. Ada Stephen King bilang seperti ini kan, if you don't have time to read, you don't have time. Ya, you don't have the time to write. Simple as that. Jadi jika kamu tidak punya waktu untuk membaca, otomatis kamu tidak punya waktu untuk menulis. Gitu. Jadi literasi memang fokusnya adalah membaca dan menulis, Bapak Ibu. Tapi akhir-akhir ini literasinya rata-rata ya fokusnya ke membaca, melihat dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya literasi itu satu paket membaca dan menulis. Bisa membaca itu mestinya juga bisa menulis. Tapi akhir-akhir ini ketika bisa membaca, bisa menghafal, tapi menulisnya tidak bisa. Terutama Islam ya, teman-teman yang agama Islam misalkan. Mahasiswa saya misalkan, ketika pintar banget membaca ayat Quran gitu, bla 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 gitu, tak suruh menulis, dia keteteran. Apakah ini ngain, alhamdulillah, apakah pakai ha, atau pakai kho, atau pakai kaf gitu, itu kadang susah gitu. Jadi mestinya kalau benar-benar kualitas diri kita, literasi kita baik, maka kualitasnya mestinya harus dipahami dari 2 perspektif, membaca dan juga menulis, kira-kira gitu. Jadi menurut Stephen King ya, bagaimana kita bisa menulis kalau kita nggak suka membaca? Nah, gitu ya, rata-rata seperti ya, intinya seperti itu. Dan guru ini menjadi PR besar bagi kita semua. Literasi ini kan dalam tanda kutip kita paling lemah. Bayangkan paling lemah sekali di literasi kita ini. Lemahnya bagaimana? Pokoknya lemah gitu. Dari sekian 140 sekian, 160 sekian, kita kan masih di ranking 2 bawah, 10 ke bawah gitu. Itu kan menyakitkan. Padahal Indonesia punya 270 sekian juta manusia ya, penduduk gitu. Tapi tingkat melek membaca gitu ya, tingkat literasi membaca, terutama membaca dulu lah, itu sangat kita minim. Paling akhir-akhir ini oke lah, dalam 5 tahun ini kita sering membaca. Membaca apa? Status orang kan kayak gitu. Jadi membacanya hanya sekitar status, tapi ketika membaca buku gitu, atau membaca artikel yang agak panjang gitu, atau membaca apapun yang sekiranya agak panjang, wah itu biasanya di skip langsung gitu. Wah biasanya kita kalau Facebook itu kalau apa ya, itu biasanya kalau udah artikel panjang langsung di skip aja ya, nyari artikel-artikel atau nyari konten-konten yang sekiranya lucu-lucuan aja atau yang mudah dibaca gitu. Ini PR kita bersama. Makanya jangan disalahkan ketika anak-anak itu literasinya susah, literasinya rendah, karena memang budaya kita selama ini masih budaya susah untuk membaca. Dan ini menjadi PR Bapak Ibu guru semua sebagai pemegang otoritas pendidikan di Indonesia. Kayak gitu. Oke, lanjut. Ada ini Pramudia Anantatur. Ini sebuah penulis hebat yang berkali-kali dipenjara oleh rezim gitu, rezim Soeharto sampai rezim Soekarno, kalau nggak salah rezim Soekarno sampai Soeharto gitu. Karena kritis dalam menulis gitu. Dia bilang seperti ini, Pramudia Anantatur itu. Memang benar beliau itu sudah wafat gitu, tapi memang tulisannya memang luar biasa, dinikmati sampai sekarang. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan hilang di telan zaman, di telan sejarah. Gitu. Dan ini benar, tulisan itu adalah benar-benar kerja-kerja pengabdian dan kerja-kerja kekekalan, kekal. Gitu. Ini penting bagi Bapak Ibu semua. Sebelum kita masuk ke anak-anak, pastikan dulu kita itu
suka membaca dan suka menulis. Suka membaca aja dah lah. Nah, gitu. Menulis kan mungkin ada teori sendiri gitu. Suka membaca aja lah. Tanpa teori kan udah bisa kita membaca. Kira-kira gitu. Ini pastikan dulu. Nah, ini berhubung ini hari ini pelatihan kita adalah pelatihan literasi, jadi fokus ayo mulai diklat ini Bapak Ibu semua atau kita semua budayakan membaca. Insya Allah membaca apapun benar itu, membaca itu jendela dunia. Saya waktu S1 ya, waktu SMA akhir-akhir sampai S1 itu saya kebetulan suka membaca, walaupun saya nggak paham itu. Yang penting saya baca dan yang penting saya beli itu. Beli buku ketika itu. Mungkin ada ratusan mungkin buku yang hilang sampai sekarang buku saya. Padahal setiap bulan saya coba membaca buku satu buku itu. Dulu hidup saya adalah kebetulan hidup saya itu dalam tanda kutip kesusahan ya Ibu ya. Jadi ketika saya kuliah itu saya harus ngajar TPA, ngajar privat gitu ya untuk menghidupi biaya kuliah. Kebetulan kuliah saya itu pakai beasiswa BRI kayak gitulah, beasiswa prestasi atau beasiswa orang tidak mampu gitu. Saya ambil beasiswa itu dan biaya hidup saya memang biaya hidup pakai ngajar itu, ngajar TPA, ngajar kadang SMP gitu. Kebetulan saya SMA gitu. Kebetulan saya sejak SMP itu saya suka melukis kaligrafi itu ya, melukis kaligrafi. Kemarin kita workshop studi intensif Islam dan Kristen gitu. Itu kebetulan saya sebagai pematerinya untuk memahami lukis kaligrafi itu. Jadi saya menulis kadang nama-nama teman-teman yang non muslim saya tulis dengan kaligrafi. Itu ternyata memang menarik gitu. Nah, itu saya hidup di sana sejak S1. S2 saya belajar juga hidup dengan riset dulu. S2 pertama saya hidup dengan riset, penelitian dari dosen-dosen itu saya ambil risetnya dan saya langsung ke lapangan. Habis itu nikah saya udah fokus nulis gitu ya, fokus kaligrafi dulu dan nulis gitu. Jadi dunia literasi ini memang menarik sebenarnya, dan menarik akhir-akhir ini kan literasi kan sampai ke tingkat-tingkat guru gitu. Maksudnya budaya menulis ini sampai tingkat-tingkat guru. Dulu budaya menulis hanya tingkatan profesor gitu ya. Di kampus aja tingkatannya sudah tingkatan profesor. Sekarang ini harus sampai paling bawah itu dituntut untuk budaya menulis. Dan ini kalau bisa di bawahnya lagi anak-anak mestinya juga harus dituntut untuk mengembangkan dunia tulis menulis. Jadi kebetulan teman saya itu anaknya SD kelas 5 SD ya, ternyata sudah punya 5 buku gitu, menulis apapun gitu, cerita ditulis gitu. Akhirnya sudah punya 5 buku yang di Pondok Pesantren Kerapiak sini di Yogyakarta. Itu dia MI-nya di Pondok Pesantren Kerapiak ini. Teman satu satu alma mater. Oke, kita lanjut. Ini saya tidak banyak, intinya saya slide-nya hanya berapa. Nanti tinggal Bapak Ibu nanti kita kirimkan slide-nya ini. Jadi literasi, sekali lagi, literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi. Jadi kemampuan kita dalam memahami informasi, baik dalam proses membaca maupun menulis. Ya, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya literasi itu selalu keterkaitannya dengan membaca dan menulis. Walaupun akhir-akhkhir ini banyak variasi literasinya. Ada literasi media, literasi komputer, literasi sains gitu ya, tadi yang disampaikan Pak Fitra gitu, pakai media platform atau platform media, itu literasi sains. Di situ masuk berbagai literasi dengan dunia sains, literasi sekolah dan lain sebagainya. Saya ada beberapa buku atau beberapa karya kalau nggak salah itu 2018 saya menulis tentang gerakan literasi sekolah. Mungkin Bapak, gerakan literasi sekolah di sekolah Islam. Coba di searching aja di Google dan silahkan di download. Di situ saya ternyata banyak sekali yang harus diungkap. Saya mencoba mengungkap di sana. Ternyata gerakan literasi itu apa aja sampai detail gitu. Silakan bisa dipahami, dijadikan referensi kecil untuk menggerakkan literasi di sekolah-sekolah panjenengan semua. Nah, judulnya gerakan literasi sekolah
Sekolah Islam. Gitu. Nanti nama saya ada muncul di Google sana, silakan di-download aja. Insya Allah gratis di sana. Oke, itu. Jadi gerakan literasi itu macam-macam. Dan tidak hanya ini aja, macam-macam gerakan literasi. Seakan-akan semuanya diliterasikan gitu. Oke, lanjut. Hakikat berliterasi secara kritis dalam masyarakat demokratis diringkas dalam 5 verbal. Nah, 5 ini gerakan literasi. Yang pertama adalah memahami. Yang ketiga adalah melibatkan. Ya, kita memahami teks, memahami konteks gitu. Kita harus terlibat gitu ya. Dan menggunakan itu langsung memikirkan, menganalisanya. Setelah kita lakukan itu menganalisanya dan mentransformasikan teks itu. Mentransformasikan itu ya, ini bagaimana setelah dianalisa dan kita lakukan lagi sedemikian rupa sehingga teks itu bisa bermakna dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi pertama adalah memahami tadi. Misalkan ini bisa dipraktekkan lah gitu ya. Anak-anak bisa memahami ketika dia ke alam gitu, kita diajak ke alam gitu, memahami bahwa ini adalah kupu-kupu gitu ya. Dan dia terlibat bermain dengan kupu-kupu itu, dengan terlibat, wah itu bisa dipegang gitu, langsung diterbangkan gitu kupu-kupunya, misalkan gitu, dan dianalisa, misalkan gitu ya. Nah, dianalisa, ternyata kupu-kupu ini ternyata macam-macam lah dia dilihat, ternyata padahal ini sebenarnya adalah kepompong, sebelum kepompong ternyata ada ular dan lain sebagainya, sampai dilibatkan sedemikian rupa sehingga menjadilah transformasi menjadi literasi, dibaca, ditulis, ternyata kupu-kupu sedemikian rupa. Dan ini mestinya budaya kita tidak hanya menganalisis saja, tapi harus mentransformasikan teks itu. Kalau saya cara mentransformasikan yang teks yang baik adalah ya udah anak itu suruh nulis saja, bebas itu nulis gitu. Kalau udah mulai nulis kan mulai anak SD ya, nah nulis saja. Nah, tadi saya ketemu gitu misalkan, saya ketemu kupu-kupu warna apa ya sudah suruh nulis-nulis saja, bebas itu, tidak terkait SPOK ya, subjek predikat objek tidak, yang penting nulis saja, salah-salah nggak masalah, walaupun nanti ada kupu-kupu ternyata kupa-kupa misalkan, nggak masalah, biarkan anak-anak itu berkreasi dalam memahami alam sehingga ditulislah itu keseharian itu. Oke, lanjut. Nah, ini tentu ini sudah saya katakan tadi bahwa banyak negara yang masih memiliki tingkat literasi yang rendah. Tentu salah satunya adalah Indonesia. Nah, negara kita tercinta gitu ya. Secara internal ini menjadi PR besar, secara eksternal ini juga apa istilahnya ya, sedikit memprihatinkan kita semua gitu. Inilah Bapak Ibu semua, budaya kita ketika kita melihat sejarah panjang gitu, sebenarnya budaya kita bukan budaya menulis sebenarnya, secara mayoritas ya, tidak budaya menulis, tapi budaya kita itu mendengarkan dan melihat itu. Jadi benar ada platform tadi, ada platform platform media itu, budaya melihat YouTube gitu, dan budaya mendengarkan. YouTube itu enak. Kenapa YouTube itu di Indonesia itu luar biasa besar? Masalahnya sesuai dengan budaya kita. Enak dilihat dan terdengar gitu. Ini budaya kita, seperti wayang gitu ya. Budaya kita sejak dulu tuh wayang, cerita-cerita rakyat gitu ya. Nah, budaya kita gitu. Wayang kan kita melihat dan mendengarkan gitu. Suka itu anak-anak. Tapi ketika suruh menulis gitu atau membaca terutama ya, itu berat anak-anak itu. Untuk kita sendiri ya, kita berat itu. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini, saya berkali-kali mengatakan ke mahasiswa itu, kalau kamu pengen tahu the power of reading, ya kekuatan membaca itu apa gitu. Lihatlah ketika kamu susah tidur, ketika jam 2 kamu kok kita susah tidur, ambil buku, baca buku itu. Kira-kira gitu. Baru 1 halaman pasti tertidur itu. Betapa luar biasanya kekuatan membaca buku itu. Kira-kira begitu. Jadi betapa berat membaca buku itu, Bapak Ibu semua. Masalah bukan secara kultural, bukan budaya kita itu. Walaupun secara nanti kita diskusikan ternyata ada budaya-budaya kita memang budaya menulis tapi tidak populer. Tidak sesuai dengan mayoritas kita. Oke, lanjut.
Otomatis padahal semakin tinggi tingkat literasi, semakin banyak pula pengetahuan atau wawasan yang dimiliki. Jelas gitu. Jadi semakin tingkat literasi, ya masalahnya gini, kenapa budaya kita rendah? Kita buktikan aja lah akhir-akhir ini. Coba, saya sendiri itu, saya mungkin beberapa kali lah ya, beberapa kali itu terjebak pada hoax gitu. Terjebak pada hoax beberapa kali gitu. Kemarin terakhir apa itu? Padahal saya ngambil dari informasi, saya ngambil dari profesor gitu. Ternyata profesor tak ambil, tak share ke grup gitu. Ternyata profesornya terjebak hoax, otomatis saya terjebak hoax gitu. Betapa susahnya kita, tingkat literasi kita. Saya sendiri masih terjebak hoax. Apalagi kita semua yang apa namanya, tingkat literasinya rendah mungkin gitu. Kita mudah sekali coba. Kalau sudah soal politik misalkan, mudah sekali itu. Ya, menjelekkan sana, menjelekkan sini gitu. Antara pro sana dan kontra sini itu mudah sekali gitu. Dan dari pro juga hoax, dari kontra juga banyak hoax gitu. Dan kita tidak bisa menyeleksi sedetail mungkin sehingga seakan-akan apa namanya, seakan-akan kita ini susah untuk rendah sekali literasinya. Nah, cara mengukurnya rendah sekali kita mengukur. Apakah ini informasi ini valid atau tidak? Kalau bahasa Islam ini sahih atau tidak? Kalau nggak sahih berarti tidak sesuai Nabi gitu kan? Nah, berarti dosa gitu. Nah, jadi ngambilnya harus hadis sahih katanya. Kalau nggak sahih tidak. Tapi di satu sisi kita sering ngambil informasi-informasi yang hoax gitu, literasi yang rendah gitu. Jadi menjadi PR kita bersama. Pertama ya kita inilah. Oke. Selanjutnya ada tingginya tingkat literasi juga berdampak pada tingkat kemajuan suatu negara, jelas ya. Nah, negara yang paling besar literasinya kan memang pertama adalah Finlandia. Bapak Ibu semua. Sampai saya cek tadi malam juga, Finlandia masih cukup kuat. Negara tertinggi dalam literasi. Bahkan di Finlandia, bayangkan, di Finlandia itu semua sepakat, kampus di seluruh Finlandia itu menyepakati bahwa setiap titik-titik perkumpulan anak gitu, bahkan setiap titik-titik apapun yang sekiranya menjadi perkumpulan orang-orang itu dikasih buku, dikasih perpustakaan mini gitu. Bahkan orang lahir pun gitu di Finlandia itu, orang lahir itu, ibunya lahir itu sudah dikasih paket itu untuk dibaca, full paket untuk anak-anak dan ibu-ibu untuk dibaca sampai dia TK gitu. Sudah, jadi TK itu sudah bisa membaca dengan dunia itu, ada satu paket buku itu. Dan kita belum itu. Kita belum sampai ke sana. Makanya negara yang literasinya kuat, biasanya negaranya itu negara santai gitu ya. Negaranya sedikit banyak dalam tanda kutip ya, makmur gitu. Guru-gurunya kan luar biasa di sana. Ya kan, satu guru saja bisa gajinya sekian gitu ya. Seakan-akan dianggap pahlawan semuanya. Semua guru dibiayai oleh negara, kira-kira begitu. Nah, masalahnya apa? Mereka benar-benar garda terdepan dalam hal literasi. Nah, kalau sudah kuat bangsa literasinya, maka bangsanya tidak lebih hebat, lebih santai, lebih dewasa dan tidak terprovokasi dengan bangsa-bangsa yang lain. Itu sedikit manfaat dari literasi itu sendiri. Oke. Nah, ini saya agak banyak ngomong ya. Pentingnya gerakan literasi menulis misalnya gitu. Yang satu adalah kenapa menulis itu penting gitu, kira-kira begitu ya. Memang literasi itu berlatih berpikir dan berimajinasi melalui tulisan sejak dini. Untuk anak-anak ini ya. Jadi anak-anak berimajinasi, berpikir gitu, berimajinasi itu. Salah satunya itu. Yang kedua adalah terbiasa menggarap ide-ide. Terbiasa membuat ide-ide yang cemerlang. Sehingga sangat penting ketika usia dewasa. Nah, ketika dia mikir gitu ya. Ada ide membuat pesawat gitu kan. Dia tulislah itu. Pesawat itu seperti gambar dulu gitu, anak-anak itu ditulislah pesawat itu, besok itu ini pesawatnya presiden, ini pesawatnya ratu, dikasih gambar-gambar, dikasih tulisan gitu, narasi gitu. Nah, ini ide-ide seperti ini penting bagi kelangsungan
kehidupan anak itu sendiri, sehingga akan sangat bermanfaat bagi ketika dewasa dulu. Oke. Yang kedua adalah, yang ketiga ya, berlatih kritis dan gagasan mereka akan tetap terjaga, jelas. Nah, kenapa terjaga? Itu masalahnya memang apa namanya tulisan itu memang untuk mengikat dari segi lupa, gitu. Makanya saya tidak suka ada mahasiswa itu atau ada murid itu tidak menulis apa yang saya sampaikan, apa yang kita sampaikan. Ditulislah itu. Tulis itu luar biasa. Penting-penting, yang penting-penting kita tulis. Gitu. Masalahnya apa? Menjaga dari gagasan tetap terjaga ya. Ilmu-ilmu akan tetap terjaga lewat tulisan itu. Saya bisa dulu masih bagus ketika saya dulu alumni, saya kebetulan alumni pesantren gitu. Tulisan-tulisan saya di pesantren masih saya baca sampai sekarang gitu. Walaupun kadang sampai sekarang lupa, tak baca ulang lagi ternyata. Oh, ternyata seperti ini. Pentingnya menulis itu seperti itu. Salah satunya memang seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini manfaatnya ya. Sebenarnya manfaat ini bukan untuk anak juga, tapi juga manfaat untuk kita semua sebagai guru. Terutama orang yang suka menulis itu dalam guru ya, kita semua itu adalah orang yang jarang pikun gitu. Jarang pikun. Orang yang suka pikun, orang yang sudah pikun ya kemungkinan gitu ya, kemungkinan dia jarang membaca dan jarang menulis gitu. Jadi ya kita latihan menulis kalau gitu. Yang pertama adalah manfaat menulis bagi anak sebagai instrumen perekam jejak sejarah. Jelas gitu ya. Ya, bagaimana kita bisa tahu sejarah kalau kita tidak menulis, kira-kira begitu. Bagaimana kita tahu bapak ibu dan nenek moyang dari sebagainya sampai Nabi Adam gitu, semuanya lewat tulisan, memahami ini sebagai perekam sejarah kita, perekam sejarah bangsa dan perekam sejarah apapun. Ada sanad yang jelas, kalau bahasa kita adalah sanad gitu ya. Ketika kita mau belajar ilmu agama misalkan, ini kan harus bersanad gitu. Ketika ada ayat seperti ini, ya, saya ngajinya ke ustadz ini ngajinya ke ustadz ini ya, sehingga pemahaman ini bersanad, pemahaman ini sampai ke ke nabi gitu misalkan begitu. Jadi ilmu itu harus bersanad, paling enggak harus ada jejak sejarahnya. Yang kedua adalah sebagai media belajar, jelas ya, sebagai guru sebagai anak sebagai menulis gitu, anak ketika menulis ya media belajar. Hari ini ternyata bisa subjek, predikat, objek. Ternyata besok bisa belajar lagi, ternyata subjek itu bisa dimodifikasi misalkan, atau ditambah keterangan bisa macam-macam dan lain sebagainya. Jadi menulis itu sebagai media belajar. Kalau membaca mudah sebenarnya. Gitu. Tentu media belajar ya membaca, tapi menulis itu lebih tingkatannya lebih atas daripada membaca itu sendiri. Oke. Yang ketiga adalah hidup lebih produktif. Jelas, gak usah ditanyakan ya. Semakin banyak tulisan, otomatis semakin banyak produktivitas kita untuk bermanfaat orang lain. Nah, oke. Yang keempat adalah membuat pribadi anak lebih santun dan lebih dewasa. Ya, orang yang banyak membaca, banyak literasi, itu pasti orangnya diem, nggak terlalu banyak omong. Gitu. Kalau sudah SMP ya, SMA gitu. Apalagi kuliah. Ada yang kalau udah kuliah beda, banyak informasi yang dia baca, akhirnya dia aktif gitu. Nah, justru dia lebih dewasa dan lebih pintar dalam mengolah kata. Yang kelima adalah menghasilkan ide-ide dan gagasan yang kreatif. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi. Yang enam adalah melatih diri siap dievaluasi oleh orang lain. Nah, ini penting di Bapak Ibu semua. Jadi banyak anak itu egois. Apapun yang mereka katakan itu seakan-akan benar gitu. Ini katanya ibu, katanya bapak itu seperti ini gitu. Seakan-akan bapak ibunya itu sebuah sumber kebenaran misalkan begitu. Tapi tidak, ketika anak itu sudah menulis, anak itu sudah banyak menulis, biasanya anak itu siap dievaluasi. Beberapa tulisan saya misalkan ada yang mengkritik gitu tulisan saya gitu. Saya agak pedas dalam hal tertentu misalkan. Ada yang mengkritik gitu, kritikan itu. Saya pahami kritikan itu. Oh, saya kadang ini benar kritikan ini. Kayak gitu. Jadi ada perbaikan-perbaikan ketika menulis itu. Misalkan dia menulis ini, ini deh, ini kurang ini gitu. Dia coba berevaluasi diri. Jadi menulis itu memang
melatih diri untuk dievaluasi orang lain, baik bapak ibunya dan lain sebagainya. Oke, yang kedua, yang selanjutnya, yang terakhir adalah melestarikan budaya Nusantara yang hilang sejak dulu. Nah, ini penting. Sejak zaman kuno, zaman Hindu-Buddha, kita sebenarnya sudah punya budaya menulis, Bapak Ibu semua. Banyak itu ya. Di Aceh misalkan, 2002 tahun yang lalu saya ke Aceh misalkan. Ternyata memang di makam-makam Aceh itu, saya lihat di makam-makam Aceh itu memang banyak tulisan-tulisan kuno di sana yang dipahat gitu. Sebenarnya ya itu sebagai tanda sebenarnya bahwa budaya kita tidak hanya budaya mendengar, tidak ada budaya melihat, tapi juga budaya menulis gitu. Ternyata banyak sekali karya-karya ulama-ulama hebat yang sampai sekarang masih disimpan di Belanda sana. Karya-karya ulama hebat gitu. Misalkan Asy'ah Al-Bantani misalkan, itu karya-karya tulisannya berhebat-hebat sekali gitu. Ya, dan ini mestinya itu melestarikan budaya Nusantara yang sejak dulu itu hilang, sehingga ini dimunculkan kembali budaya-budaya menulis ini. Oke, ini sederhana saja. Ini ada beberapa slide terakhir gitu. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu kalau mengembangkan anak itu budaya menulis dulu? Yang pertama, kalau saya, berhubung saya anak kecil ya, belum punya pengalaman sampai punya anak dewasa gitu, sejak dini sediakan anak itu rak buku. Jadi khusus anak itu sediakan rak buku sendiri. Walaupun bukunya hanya bukunya hanya cerita-cerita rakyat gitu. Bukunya hanya macam-macam nama-nama bunga, nama-nama ya itu. Sediakan rak khusus anak untuk buku. Atau buku pokoknya ada tulis, ada gitu. Sediakan dulu. Nanti anak punya istilahnya ya, punya kepercayaan diri. Ternyata saya punya buku banyak gitu. Ada rasa percaya diri yang lebih dibanding teman-temannya. Yang kedua adalah sempatkan mendampingi anak ketika membaca dan menulis. Ini rata-rata kita kalau di rumah itu, kalau sudah dari kerja gitu, dari sekolah gitu, langsung ke pulang itu sudah pegang HP gitu. Aktivitas anak apa? Terbengkalai itu. Padahal anak pengen membaca, pengen diceritakan gitu ya, pengen bercerita. Anak kadang pengen apa yang mereka baca itu pengen bareng-bareng didiskusikan, ditulis gitu. Jadi luangkan waktu me time khusus setiap hari untuk anak, terutama dalam hal membaca. Biar peradaban ini itu terputus tadi ya, peradaban literasi kita yang rendah itu terputus lah dengan generasi-generasi kita, anak-anak kita sendiri. Yang selanjutnya adalah saya membebaskan anak menulis hal yang sederhana dari imajinasi mereka. Kadang anak itu suka melihat Upin Ipin misalkan ya. Wah, imajinasinya kan luar biasa itu. Upin Ipin itu, wah ternyata dia berimajinasi lah, itu suruh tulis saja hal sederhana. Upin Ipin tadi gitu ya, bermain layangan dengan siapa temannya Upin Ipin itu, Mail gitu ya, dan macam-macam. Suruh menulis hal-hal yang sederhana apa yang mereka tahu. Dan ini penting. Jangan hanya dipikirkan saja, jangan hanya dihafalkan gitu, tapi harus dipikirkan, harus ditulis gitu. Ini agak berat. Peradaban ini agak berat, dan ini sudah dipraktikkan negara-negara maju yang lain, tapi kita belum sampai mempraktikkan ini. Saya kira ini menjadi penting untuk kita semua, terutama yang guru-guru, memulailah. Kalau toh kita tidak bisa memulai ke anak didik kita secara total 24 jam, ya sudah, kita mulai anak-anak kita sendiri di rumah. Insya Allah kalau sudah dipraktikkan nanti akan berimbas ke lingkungan, berimbas ke sekolah, dan berimbas ke mana-mana. Oke, lanjut. Yang keempat adalah sediakan buku harian. Ya, coba ini. Saya suka mahasiswa atau suka anak-anak SMP, SMA, itu dia punya buku harian. Saya suka itu. Dia udah berlatih menulis itu buku harian itu. Saya yakin antara buku kelas 1 dengan buku kelas 2 atau kelas 3-nya gitu akan berbeda cara menulisnya. Ya, dan menulis itu proses panjang gitu. Saya sampai sekarang pun masih proses cara menulis yang baik dan benar. Gitu. Apalagi mereka sejak SMP, SMA atau SD mungkin ya, SD, SMP, SMA sudah diajari cara menulis. Nah ini. Nah,
Coba sediakan, belikan anak itu. Oh ini Dek, ini buku diary. Nanti aktivitas kamu apapun, berteman sama apa, itu ditulis di sini gitu. Ini hari ini, apa kegiatanmu, kayak gitu diajari itu. Ya. Gitu. Masalah soal ini apa namanya diary itu biasanya privat gitu. Jangan, nggak usah ngomong privat. Diary ini adalah apa namanya aktualisasi kamu ketika kamu aktivitas. Ini tidak privat, siapapun boleh baca, nggak masalah. Kira-kira begitu. Dan besok diary ini dalam setahun akan dijadikan buku, kira-kira begitu. Nah, jadi jangan diajari bahwa diary itu seakan-akan privat, seakan-akan ini milik pribadi dan tidak boleh dibaca, kira-kira. Nah, jangan gitu. Nggak boleh ngomong kayak gitu, walaupun pada akhirnya kadang ini ada beberapa yang privat, nggak masalah. Tapi yang jelas sediakan anak itu untuk mesediakan buku diary ya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya yang kelima, setelah membaca buku, gitu ya, setelah membaca buku atau mendengar cerita apapun gitu, coba ditulis. Ini sudah ya, coba ditulis dengan bahasa kita. Jangan kopas dengan bahasa orang lain. Nah, kita kan kadang takut ya. Kita sendiri kadang takut gitu. Kita kan seakan misalkan literasi gitu. Kita takut kalau tidak ngomong literasi itu seakan-akan salah. Ngomong saja ini membaca gitu kan. Kiat sederhana mengembangkan bacaan melalui keterampilan menulis. Misalnya gitu, pilih-pilih saja bahasa kita. Namanya juga baru. Nah, bahkan literasi berkembang pesat gitu. Maksudnya kita harus yakin gitu. Dengan bahasa kita, diajari anak itu yakin untuk bahasa kita. Masalah salah itu urusan belakang. Manusia pasti memiliki kesalahan, kira-kira begitu. Dan harus diperbaiki. Oke, yang terakhir adalah mulai menulis cerpen. Nah, cerita pendek banget nggak apa-apa. Nah, syair gitu, nyanyian gitu, di sekolah ternyata ada nyanyi-nyanyi, boleh gitu. Nah, dan puisi dan sejenisnya itu ditulis saja. Kamu hari ini dapat nyanyi apa nak? Coba ditulis nyanyinya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng misalnya gitu. Jadi budaya menulis itu harus kita mulai dari sekarang. Nah, saya katakan bahwa di sini adalah saya berhubung saya suka menulis, ada kaidah seperti ini terakhir, setelah terakhir, al-khattu yabqa zamanan wal katibil khatti tahtal ardil mafhunun. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan tadi sebenarnya. Ini kaidah lama di dalam literatur bahasa Arab itu. Jadi apa namanya? Dalam dunia tulis menulis itu akan kekal sepanjang zaman walau penulisnya ditelan bumi sampai bawah bumi pun gitu. Maka ajarilah anak-anak kita menulis, karena dengan menulis kita akan kekal sepanjang zaman. Saya kira terima kasih. Ini karya-karya kecil saya. Saya kira saya kembalikan ke Mas Median atau Bapak Median. Monggo. Balik.